Lihat dia mau latih dia. Bati kiti mama mau nilemo, kiti lihugi, lihalin kit konsultana mo, jangan sultana. Lole api kili tu le mama kit latih ma, lole lele lo nilam kinangan tanah son, talo oras kau nilam kinangan itan son. Lele lo nilam liau nin, dait nala kamu. Lihalin kit himo kit mi, kit ngad mo kinatang. Mada kit amas kit perintah kamu, kit banuga, bo namo, tuluga, siakon kami amang mo, kami Aukin basa na tuk siya mo. Pese. Belum hingin. Bobi. Ya, mari sudah. 1, 2, 3. Ambil aja Pak, jauh. Ambil Pak. Pak, udah ambil bukan. Oke. Ya udah bawa masing-masing pilih tenda. Ambil Pak, kasih dulu. Berat semangka yang dipanen Bapak Gubernur 10 kilo. Ya. Nah, sudah. 1, 2, 3. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini kita hadir untuk panen semangka. Sekalian juga melihat tempat ini untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Hadir di sini Pak Kadis Pertanian Provinsi, Inspektorat, ini Kepala Kepegawaian, Tenaga Kerja, Industri, juga staf khusus, ada juga Direktur Kawasan Industri Bolok, serta masyarakat di tempat ini, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Kepala Desa, semua tokoh di Bolok yang saya hormati. Saya merasa senang dan melihat tempat ini. Dalam kesulitan-kesulitan, di saat pandemi COVID-19 ini masih terus menjadi tantangan, tapi masyarakat di Bolok terus berkarya dan itu memberikan harapan buat kita semua. Menunjukkan bahwa semangat kerja di provinsi ini, Kabupaten Kupang, dan khususnya di Desa Bolok terus bekerja untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dengan tidak hanya beralasan karena ada pandemi COVID tapi kita berhenti. Itu menurut saya pesan filosofis yang cukup kuat untuk dapat kita lanjutkan kepada saudara-saudara kita dimanapun berada. Selanjutnya tentunya tempat seperti ini tidak hanya semata-mata pendekatannya pertanian, perkebunan, tetapi juga ada industrinya. Di sini harus dibuat restoran, orang datang sini bisa minum jus, fresh tomat, jus semangka. Dan ini tugas industri dan tenaga kerja. Di sini harus ada, nanti minta tempat di situ, lahannya gratis. Bangun tempat untuk orang bisa datang makan, minum dan seluruh hal yang fresh semua ada di sini. Jadi kita nanti lihat tempatnya, selain daripada sumur bor tadi itu bantuan langsung nanti dari saya pribadi, tidak usah pakai dinas. Nanti saya pribadi saya suruh di sini saya bayar tambah 1 sampai 2 sumur bor nanti. Ini saya dari pribadi, jadi tidak dinas, tidak usah urusan. Tapi saya minta untuk nanti restorannya dibuat yang bagus sehingga orang datang sini bukan untuk panen tapi juga
mau makan jagung manis, hari itu juga suruh dia panen sendiri, bakar sendiri bila perlu, atau rebus sendiri. Kalau dia mau rebus sendiri boleh, tadi mau direbus juga boleh. Itu pengalaman-pengalaman nanti menarik sehingga tempat ini menjadi bukan saja pertanian tapi orang bisa berwisata di tempat ini. Jadi itu tugas dari Bapak Kadis Perindustrian dan Perdagangan dan Ibu Kadis Tenaga Kerja. Itu sekian mendorong tenaga kerja kita. Juga mendorong bagaimana pariwisata berbasis pada agrowisata dan community base. Sehingga ke depan masyarakat dilatih. Sehingga orang-orang di kampung sini BUMDes-nya bisa masuk. Bisa ini lihat, bikin sederhana aja. Tidak harus mewah gimana. Dari alang-alang atau dari pohon lontar, atapnya pakai dinding yang bagus tapi disiapin yang bagus, kursi yang bagus, tempatnya kita siapkan benar. Yang penting listriknya ada sehingga industrinya bisa jalan. Tempatnya itu ada dingin karena ini tempat kan panas. Orang bisa cari tempat dingin di tempat ini, duduk dingin di dalam, nikmatin yang enak sambil minum jus yang enak, jus tomat campur melon, campur semangka, campur poteka kalau orang Helong bilang. Itu akan menambah pendapatan masyarakat. Sehingga berkaitan dengan traktor tadi, nanti Pak Kadis siapkan supaya tempat-tempat seperti ini memang kalau masyarakat sudah semangat, ya pemerintah harus semangat. Kalau masyarakat sudah tanam sendiri, kita tidak tanggung jawab lagi kan ini. Ini mereka sudah mandiri, tanam jagung sendiri, tanam ini sendiri, tanam cabai sendiri. Sehingga itu menjadi kekuatan. Dan karenanya kita harapkan hal-hal seperti itu. Kapan traktornya bisa di sini? Satu taruh di sini. Besok bisa tidak? Besok satu lah traktor taruh di sini. Paling tidak lama lah, dia paling juga 2-3 minggu udah bisa geser di sini. Jadi musim hujan nanti bisa tanam juga. Musim hujan menuju musim tanam Oktober Maret, kita masih bisa lanjutkan itu. Karena itu saya minta masyarakat di tempat ini, Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil nanti jadi satu kesatuan gerak sama-sama. Orang datang panen sendiri, makan sendiri, nikmatin sendiri. Tanam juga bunga-bunga yang indah di sini. Di samping restorannya mungkin ada kasih sekitar 1000 meter. Lalu 500 meternya bunga-bunga yang indah ditanam yang banyak. Nanti kita duduk sama-sama karena ini panas sekali, pasti bunganya keren. Kalau ada bunga yang bagus, bunga yang baik, kita lihat bunga flamboyan, sepe kalau pas mau Natal itu kalau dia berbunga, orang datang indah sekali. Nah itu kita tanam, itu ditanam yang banyak sehingga kalau orang datang tidak kering, tidak lihat ini, bukan saja lihat pertaniannya hasil tapi juga ada bunga-bunga indah-indah di tempat itu. Sehingga orang akan berkunjung ke sini untuk menikmati seluruh hasil dari masyarakat. Nah, itu saya terus mendorong dan saya yakin di sini juga ada Kadis Tenaga Kerja yang akan juga ikut berperan untuk melatih mendidik masyarakat di sini untuk mereka bisa membuat jus yang enak. Mesinnya datang dari industri. Bikin program mesin jus untuk jus, latih mereka. Mesin kopi, mesin ini, walaupun kopinya tidak ada, kan bisa orang datang pesan kopi ada, karena ada mesin segala macam disiapkan. Jadi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Itulah disebut kolaborasi, kerja kolaborasi. Tanamnya pertanian, tapi dilanjutkan kepada pariwisata, industri, dan tenaga kerja. Sehingga dia menjadi satu kesatuan. Dan itulah disebut kerja-kerja kolaborasi. Dan kerja kolaborasi itu berhasil menghasilkan lebih besar. Kalau ini pertanian saja, kita cuma datang jual ini. Tapi ternyata orang datang, boleh panen, boleh bikin jus sendiri, punya pengalaman, experience yang menarik. Karena itu sebuah pariwisata, orang punya pengalaman. Dia bisa bakar sendiri, dia latih untuk bakar, dia bisa juga rebus sendiri atau whatever dibuat sebuah kegiatan, menikmati dan makan di tempat itu sambil bercerita di tempat ini, itu sebuah pengalaman menarik. Karena itu saya terus mendorong agar kita semua mampu bersama-sama dengan masyarakat. Di saat mereka sudah punya kemampuan seperti ini, harusnya pemerintah berpartisipasi, intervensi lebih giat lagi.